Tapi menarik banget menuju sebagai sebuah partai ruling partai, partai yang berkuasa, partai yang punya kader menjadi presiden, yang pemimpinnya, ketua umumnya berkali-kali menyatakan bahwa Jokowi adalah petugas partai secara eksplisit, vulgar depan publik. Jokowi adalah petugas partai. Jangan lupa itu, kata Megawati. Ini terjadi adu seruduk, ini menarik sekali. Saya teringat ayat Quran, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Allah ketika bercerita tentang gerombolan belah sana, Allah mengatakan, kamu kira mereka bersatu? No. Wa qulubuhum syatta, dan hati mereka itu saling bertempur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, hari-hari ini kita disuguhi berita yang lumayan seru. Lumayan seru. Ada saling seruduk di kandang banteng ya. Kalau kita baca di grup-grup WA atas pemberitaan bagaimana Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDIP, tidak diundang pada acara internal partai mereka yang diselenggarakan di wilayah kekuasaan sendiri, Jawa Tengah. Ini dari banyak, antara lain dari Liputan 6, Ganjar tak hadir saat Puan beri pengarahan persiapan 2024. Kata Ganjar, saya tak diundang. Saya tak diundang. Oke. Sekarang kita lihat berita sebelumnya. Ini ada dari Ketua DPD Jawa Tengah, ya, PDIP Jawa Tengah. Oh, mana. Ini dia. Dari Detik. Ganjar tak diundang acara Puan di Semarang. PDIP. Dia sudah kelewatan. Mantap bro. Ini banyak iklan kali ini ya. Nih, Ganjar tak diundang di acara Puan, PDIP dia sudah kelewatan. Tuh ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita screenshot. Dewan Perwakilan Daerah DPD Jawa Tengah. Kok perwakilan ya? Dewan Pengurus Daerah DPD Jawa, bukan perwakilan ya, pengurus ya harusnya ya. Dewan Pengurus PDIP Jawa Tengah mengakui Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tidak diundang saat Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan arahan untuk kader kemarin. Padahal acara tersebut dihadiri Kepala Daerah sejateng dari PDIP. Para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah diundang, tapi gubernurnya tidak diundang, dan gubernur itu adalah kader PDIP. Wow, what's up? Ada apa gerak? What happened? Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu sekaligus Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto, usai rangkaian pembukaan pameran foto esai Marhain dan foto bangunan cagar budaya yang dihadiri oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Panti Marhain Kota Semarang, Sabtu 22 Mei malam kemarin. Wow, seru ya. Acaranya di Semarang loh, ibu kota Jawa Tengah loh. Tempat Ganjar berkantor sebagai gubernur loh. Kita lihat, kita baca aja lanjutnya. Tidak diundang Ganjar, wes kemajon. Wes kemajon itu sudah kelewatan katanya. Yang kue pinter, ojo keminter katanya. Kalau kamu pintar, jangan bersikap sok pintar, tegas Bambang usai acara Sabtu. Wow. Pernyataan Bambang tersebut juga disebut dalam siaran pers yang diterima detik.com hari ini. Dalam siaran pers tersebut, DPP PDIP Perjuangan mengatakan sudah memberikan sinyal jika sikap Ganjar yang terlalu ambisi dengan jabatan presiden tidak baik. Ini dia kuncinya. Jadi internal PDIP menilai Ganjar kemajon. Kemajon itu terlalu maju, kelewatan ya. Kelewatan karena Ganjar menunjukkan sikap perilaku
ucapan yang terlalu ambisius untuk maju menjadi presiden pada 2024. Salah nggak? Salah menurut kacamata partai. Kita baca lagi. Di satu sisi, belum ada instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri terkait Pilpres 2024. Di sisi lain, sikap Ganjar dinilai tidak baik bagi keharmonisan partai yang wajib tegak lurus pada perintah Ketua Umum. Wah, wajib tegak lurus pada perintah Ketua Umum. Dahsyat ini. Namanya Partai Demokrasi. Partai Demokrat sesuai semuanya terserah Ibu Ketua, serah Ibu Ketua Umum. Demokrasinya di mana saya nggak ngerti tuh. Wis tak kodesek kok saya blandang ya tak rada atos. Wis tak kodesek kok saya blandang ya tak rada atos. Sudah saya beri isyarat kok malah semakin nekat. Ya saya sikapi agak keras. Saya dibully di medsos, saya ya bully saja, saya tidak perlu juga image saya, ujar pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu. Dia udah ngasih syarat-syarat, tapi menurut dia Ganjar ini nggak peduli, tapi malah nekat ya. Bambang juga pernah menjelaskan elektabilitas bukan penentu bakal terpilih menjadi capres atau tidak. Lalu apa? Lalu apa dong? Ia menegaskan kader wajib partai tegak lurus pada perintah Ketua Umum. Ia juga mengatakan hal yang disampaikan bukan sebagai teguran bagi Ganjar yang juga merupakan kader PDP. Ini bukan teguran, kata dia, karena ia merasa lebih tinggi dari kita, DPD Perjuangan Jawa Tengah. Ia merasa yang bisa menegur hanya Ibu Ketua Umum. Wah. Jadi menurut si Bambang Pacul ini, elektibilitas tidak menjadi penentu bahwa dia seseorang akan menjadi capres, karena semuanya tergantung pada Ibu Ketua Umum. Tapi seibu-ibunya Ketua Umum ya, mana mungkin kalau misalnya berpikir waras untuk kepentingan partai tetap ngotot. Ada si A yang elektibilitasnya tinggi, cus meroket. Ada si B yang dia jago-jago, dia gadang-gadang tapi jeblok di bawah, kata Ketua Umum, enggak usah dia aja karena pilihannya saya, jago saya. Ya enggak waras lah ya. Untuk kepentingan partai maksud saya ya, enggak waras. Tapi itulah makanya tegal lurus. Saya jadi ingat kata Rizal Ramli, ekonom senior tokoh nasional yang tanda kutip merasa menyesal ya dalam tweet, salah satu tweetannya di akun Twitternya. Dia mengatakan bahwa kita terlampau sibuk mendemokratisasi penyelenggaraan negara. Terlampau sibuk sehingga kita mendemokratisasi internal partai. Menurut Rizal Ramli dan mengamati fenomena di banyak partai besar di Indonesia ini, partai telah berubah dikelola menjadi seperti perusahaan keluarga. Ya, pengurusnya keluarganya, istrinya, bapaknya, anaknya, menantunya, ponakannya dan sebagainya. Belum lagi keputusan bolak-balik diserahkan kepada pemilik partai. Rapat-rapat hanya formalitas untuk memenuhi untuk memenuhi, bukan memenuhi lah, barangkali lebih tepat untuk menipu publik, mempesona publik. Demokratis dan sebagainya. Aduh. Oh iya, jangan salah ya, PDIP Megawati itu sudah menjabat sebagai ketua umum kurang lebih 30 tahun kalau nggak salah ya. Dia sebelum 98 dia sudah menjadi ketua umum. Bahkan dari awal-awal 90 sudah menjadi ketua umum lewat kongres di Medan yang menggulingkan Suryadi, ketua umum PDI waktu itu, belum pakai P, versi pemerintah kan. Ini sudah begitu lama PDIP dalam genggaman Megawati gitu loh. Dan sekarang tampaknya Megawati sudah mulai berpikir untuk lengser, untuk menyerahkan tongkat kepemimpinan partai kepadanya inilah masalahnya. Dia punya 2 anak yang menonjol, dianggap menonjol maksud saya, yaitu Puan dan satu lagi Prananda. Dua-duanya dari suami yang berbeda, ya kan? Tapi publik lebih mengenal Puan karena dia sebagai ketua DPR. Pernah juga jadi menteri pada pembangunan kebudayaan gitu, yang kita nggak tahu tugasnya apa, tupoksinya apa, kita juga nggak tahu sebagai rakyat hasilnya apa, prestasinya apa Puan ini. Lalu dia menjadi ketua DPR yang kita tahu juga tidak tahu hasilnya apa, maksud saya, kecuali mematikan mic saat
rapat Omnibus Law atau RUU KPK ya, revisi KPK, saya lupa. Kayaknya Omnibus Law ya, dimatikan nicknya. Dan itu sangat viral sekali. Aduh, untuk ukuran calon pemimpin partai sebesar PDIP, Puan tentu, waduh sangat masalah. Sorry ya, saya orang luar ikut ngomentarin partai. Apa urusannya ya? Iya juga ya, apa urusan lu ya? Iya benar. Satu lagi Prananda. Ini sosok lebih misterius lagi. Banyak rakyat tidak tahu siapa Prananda, bahkan tidak tahu ada orang di keluarga Terah Soekarno, anak Megawati bernama Prananda. Oke lah, itu kalian lah, terserah. Tapi kembali ke soal tadi, Ganjar tadi, memang tidak bisa dipungkiri ada keinginan dari Megawati sebagai ketua umum partai, pemilik partai bahkan ya, yang ingin menyerahkan tongkat kepemimpinan sekaligus calon presiden kepada orang yang kehendakinya, yaitu kadernya tadi. Tapi bisik-bisik juga mengatakan ada Budi Gunawan, kepala BIN, yang juga digadang-gadang akan menjadi pewaris tahta PDIP. Cuman masalahnya Budi itu bukan keluarga, bukan Terah Soekarno. Apakah Mega rela menyerahkannya? Saya nggak tahu ya, itu urusan partai yang pabaliut. Nah, tapi Ganjar memang nakal. Ganjar tuh nakal ya. Bayangkan, dia gerakannya di medsos itu dahsyat. Bahkan dia tidak segan-segan menjadi host untuk YouTube-nya. Saya nggak tahu apa editan atau apa, ketika ada tayangan singkat beberapa detik, kurang dari 1 menit, cuplikan pidato Puan yang menyindir di sini ada juga sebetulnya aja, yang menyindir bahwa pemimpin itu bukan pemimpin medsos ya, gini ya. Ini menarik ini sebetulnya. Mana ya? Ini dia ya. Puan sindir pemimpin medsos, politikus Demokrat, mungkinkah Ganjar yang dimaksud? Ada pidatonya, viral juga potongan pidatonya, bahwa menurut Puan, pemimpin itu bukan pemimpin di medsos, pemimpin yang hadir di depan rakyat, bersama-sama rakyat, pemimpin yang dikenal oleh para koleganya. Dia lupa apakah Puan sebagai pemimpin, apa dia pemimpin ya? Ya nggak tahu deh, pemimpin kali ya. Apakah dia juga hadir bersama rakyat, kecuali untuk momen-momen tertentu, kampanye misalnya. Saya nggak tahu apakah Ganjar dalam blusuannya kemana-mana Jogo Tonggo. Itu Jogo Tonggo itu program di Ganjar di Jawa Tengah untuk menjaga tetangganya untuk saling berempati, bersimpati di tengah krisis pandemi. Dan itu, dahsyat sekali. Kok lu belain Ganjar? Enggak, ngapain? Enggak ada urusan. Enggak ada urusan. Saya cuma mengatakan apa yang saya potret, apa yang saya pelajari, apa yang saya pahami. Jadi nggak ada urusannya. Tidak satu manusia pun dari PDIP yang saya dukung. Jadi apapun, jangankan jadi presiden, jadi RT aja saya tidak dukung mereka ya. Mohon maaf, sorry banget. Ini pilihan saya, terserah saya dong. Saya cuma bercerita bagaimana tadi di awal video saya katakan terjadi saling seruduk di kandang banteng. Wah, nih Ganjar Pranowo Presiden 2024. Asik juga ini itu kan. Jadi saudara, saya tidak tahu, memang ada beberapa teman dalam grup-grup WA yang analisis ini cuma drama, Edi. Ini drama. Mereka juga sadar bahwa Ganjar ini orang yang paling memiliki elektabilitas tinggi di internal PDIP untuk maju 2024. Mereka sadar itu, nggak mungkin enggak, orang mereka juga bisa baca kok. Mereka bisa baca, bisa lihat, bisa baca hasil survei yang nggak tahu bagaimana sesungguhnya survei itu dibuat dan sebagainya. Saya tidak ingin mengatakan macam-macam. Pokoknya hasilnya seperti itu. Ganjar paling tinggi. Mereka tahu kok. Mereka tahu bahwa di dalam partai ada faksi, ada friksi. Ya, faksi bahkan bukan cuma faksi Puan dan Ganjar, tapi faksi Puan, Ganjar, dan Prananda tadi. Itu internal mereka lah. Tapi itu menarik. Jadi ada kelompok-kelompok yang pro Ganjar, yang merasa bahwa Ganjar memang yang paling tepat untuk Capres 2024. Mungkin dosa Ganjar adalah dia bukan keturunan Soekarno. Itu saja ya dosa Ganjar ya. Mungkin ya dalam pandangan kelompok anak muda ini yang diam-diam menurut analisis tadi, Hasto pun, Sekjen pun ngeblok kemarin. Tapi
Menarik banget menuju sebagai sebuah partai ruling partai, partai yang berkuasa, partai yang punya kader menjadi presiden, yang pemimpinnya, ketua umumnya berkali-kali menyatakan bahwa Jokowi adalah petugas partai secara eksplisit, vulgar depan publik. Jokowi adalah petugas partai. Jangan lupa itu, kata Megawati. Ini terjadi adu seruduk, ini menarik sekali. Saya teringat ayat Quran, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Allah ketika bercerita tentang gerombolan belah sana, Allah mengatakan, kamu kira mereka bersatu? No. Wa qulubuhum syatta, dan hati mereka itu saling bertempur, gitu. Itu bukan kata saya. Allah tentu saja tidak menyebut PDIP, tidak. Allah menyebut orang-orang gerombolan sana yang berada berseberangan dengan kelompok kepentingan orang-orang Islam. Tasabuhum jami'a wa qaulubuhum syatta. Jadi kalau kita terpesona melihat orang-orang di atas yang tampil di televisi, tampil di pemberitaan, oh humanis, apa segala macam gitu ya. Itu Allah kasih tahu, no, kamu salah, wahai manusia, kamu salah. Kamu pikir mereka bersatu? Bukan, mereka berpecah belah dalam hati mereka. Saling mengincar, saling menjaga, saling apa. Oke, kita saksikan, kita ikuti saja seperti apa nanti perkembangannya. Persoalan analisis bahwa ini sedang main drama dalam rangka mengangkat elektabilitas, mendulang empati publik terhadap Ganjar ya, dengan tanda kutip playing victim. Karena di Indonesia rakyatnya itu memang mohon maaf rakyat Indonesia, saya juga rakyat Indonesia sebetulnya, tapi mohon maaf, mudah dibohongi. Bukan karena kita bodoh, bukan karena rakyat Indonesia bodoh, tapi karena rakyat Indonesia terlalu baik. Saking baiknya sampai merasa orang lain pun seperti rakyat Indonesia. Sampai saking baiknya merasa rakyat Indonesia itu penjabatnya, penguasanya pun sebaik rakyatnya gitu. Padahal mereka para penguasa itu culas, penguasa itu jahat, maling, rampok. Tapi karena rakyat itu terlalu baik, selalu berhusnuzon, berpositif thinking, sehingga gampang dibodohi. Aduh, dulu masih ingat bagaimana ada playing victim seperti SBY yang Taufik Kimas mengatakan jenderal kanak-kanak. Lalu wah, digoreng-goreng oleh media-media mainstream yang tidak gratis ya. Kita tahu, kita dengar berapa dananya untuk menggoreng oleh televisi swasta, koran-koran segala macam. SBY adalah korban ketidakadilan, kezaliman Megawati sebagai presiden, dan jos naik menjadi presiden. Dan pola-pola seperti ini, playing victim untuk menggoreng segala macam, ternyata masih dianggap cukup ampuh. Dan saya khawatir bahwa kalau benar ini adalah gorengan, saya khawatir rakyat kita kembali tertipu. Jangan sampai. Tapi mau gorengan, mau apapun, di atas permukaan kita melihat ada saling seruduk di kandang banteng. Dari saya, Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.